Ketika wanita sudah terlanjur sakit hati dan kecewa terhadap lelaki, dia akan mencari sosok pengganti yang mengerti dirinya. Seperti film Hapana yang dirilis tahun 2023. Memperlihatkan seorang wanita duduk terdiam melihat jasad suaminya sudah terbujur kaku di lantai dengan keadaan mulut dan hidung tersumbat lem Korea. Pada akhirnya wanita tersebut dituduh sebagai pelaku pembunuh suaminya. Kemudian scene berpindah dengan seorang pria bernama Lee Jung Min datang ke kota kecil yang terlihat tenang dan damai. Jung Min berprofesi sebagai pengacara. Dia datang ke penjara untuk bertemu kliennya. Ditunjuk secara khusus oleh Hakim Choi Eun-jo untuk membela seorang wanita bernama Sung Yun Ah, wanita yang berada di awal scene tadi. Saat Jung Min melihat berkas tersebut, dia merasa ada yang janggal. Ternyata selama mengarungi bahtera rumah tangga, Yun Ah menjadi korban KDRT Sung Jin selama bertahun-tahun. Hingga puncaknya dia melakukan kesalahan. Jung Min ingin Yun Ah terbuka dan transparan kepadanya. Akan tetapi Yun Ah tidak mau jujur dan tetap pada pendiriannya untuk tetap diam. Dia akan menerima konsekuensinya sebagai seorang pembunuh. Namun sebagai pengacaranya, Jung Min sangat paham betul kondisinya. Tetapi hal ini harus dibicarakan secara terbuka tanpa ada rahasia apapun demi meringankan hukumannya. Yun Ah kembali menolak untuk menceritakan semua peristiwa tersebut. Dia hanya ingin segera menyelesaikan persidangan secara cepat. Terlepas dari semua pengakuannya, Jung Min berkata mengapa polisi tidak menemukan lem tersebut di TKP. Lalu, pada interogasi pertama, Yun Ah mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak melakukannya. Tetapi di kemudian hari dia mengakuinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Yun Ah sehingga membuat dirinya tidak konsisten yang awalnya saksi menjadi tersangka? Jung Min terus mempelajari kasus ini lebih dalam. Isi dari catatan tersebut dikatakan jika Sung Jin tewas meminum propofol dengan dosis tinggi dan saat tertidur Yun Ah menuangkan lem ke mulut dan hidungnya. Motifnya semakin kuat dengan latar belakang dari Sung Jin merupakan pengusaha, memiliki kekayaan sangat besar dan beberapa polis asuransi jiwa dugaan kuat mengincar harta warisan. Jung Min sedikit kesal dengan polisi menyita buku diari Yun Ah tanpa ada surat perintah. Tiba-tiba asistennya memberikan sebuah paket untuk Jung Min. Dalam isi paket itu terdapat Alkitab, ada pesan dan gambar bunga ditunjukkan untuk Yun Ah. Pengirimnya bernama Hapana. Yun Ah sendiri rupanya adalah mantan aktris, dia juga seringkali ke gereja. Kemudian Jung Min kembali datang meskipun mengetahui jawaban dari Yun Ah yang enggan berkata jujur. Dia memberikan Alkitab yang dikirimkan oleh seseorang yang mengenal Yun Ah bernama Hapana. Pesan itu ditunjukkan kepada Yun Ah bahwa jangan takut karena aku bersama kamu. Pada awalnya Jung Min menyuruh Yun Ah untuk melakukan sumpah bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Tentu saja Yun Ah marah karena Jung Min terus memaksanya dan menyudutkannya. Jung Min tidak menyerah begitu saja. Kali ini dia membicarakan tentang Minji yang sangat membutuhkan ibunya. Sidang pertama dimulai dipimpin oleh Hakim Choi Eun-jo. Penuntut mulai membacakan dakwaan. Dilatar belakangi karena KDRT yang terus berlanjut membuat Yun Ah melakukan tindakan pembunuhan itu sekitar pukul 2 dini hari pada tanggal 21 Agustus 2021. Meminum propofol dalam dosis mematikan lalu menyuntikkan ke tangan korban. Setelah itu Yun Ah menuangkan lem ke dalam hidung dan mulutnya. Saat suaminya dalam keadaan tidak sadarkan diri,
Obstruksi jalan napas menyebabkan mati lemas yang menyebabkan kematiannya. Jungmin membela Yun-ah bahwa kliennya tidak membunuh suaminya, melainkan Yun-ah adalah korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Setelah itu, Yun-ah meminta Jungmin untuk mengunjungi putrinya yang saat ini tinggal bersama neneknya. Setibanya di rumah, Jungmin memperkenalkan diri bahwa dia merupakan teman ibunya yang akan melakukan sesuatu untuk membantu ibunya. Kedatangannya untuk melihat kondisi Minji apakah baik-baik saja dan ibunya berjanji akan segera menemui Minji. Tetapi Minji tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Jungmin. Dia hanya fokus menggambar wajah seseorang. Sementara Suah masih penasaran jika memang Yun-ah melakukannya, seharusnya dia bersikap terbuka kepada pengacaranya. Sebab otomatis warisannya akan jatuh kepada putrinya yang pada dasarnya akan dikuasai oleh Yun-ah. Bertolak belakang dengan Suah, Jungmin berpikir jika Yun-ah telah menyembunyikan sesuatu darinya atau mungkin seseorang memaksanya untuk mengakui kesalahan yang tidak dia lakukan. Sosok tidak dikenal telah mengirimkan rekaman video tentang Yun-ah yang berada di bawah tekanan polisi. Sidang kedua dimulai dengan saksi pertama. Kim membeberkan fakta mengejutkan. Dalam diari tersebut terbukti Yun-ah menggunakan propofol dengan dosis mematikan. Kata-kata obat tidur atau mati menjadi semakin kuat jadi barang bukti, walaupun Yun-ah tidak pernah memberikan buku diarinya secara sukarela. Hal ini menjadi perdebatan bagi Jungmin sebab polisi melanggar hukum. Terlihat Kim memaksa Yun-ah untuk melakukan reka adegan pembunuhan itu. Pada awalnya Yun-ah memberikan kesaksiannya bahwa setelah memakai propofol keduanya tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Di pagi hari Yun-ah terbangun lebih dulu dan melihat kondisi suaminya sudah meninggal. Tapi pada malam itu Yun-ah pergi keluar karena tak tahan dengan penganiayaan dan perkaosan. Sebab dia takut lantaran terlintas ingin melakukan pembunuhan kepada Sung Jin. Yang jadi pertanyaan semuanya adalah siapakah orang yang telah membunuh suaminya jika bukan Yun-ah. Terlebih polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda penyusupan, menjadi semakin kuat dugaan Yun-ah adalah pelakunya. Ji-yong adalah adik dari Sung Jin. Dia kesal sebab Yun-ah kali ini menyangkalnya. Dia sedang memikirkan apakah dirinya harus bersaksi menguntungkan Yun-ah atau sebaliknya. Ji-yong mengetahui jika Yun-ah kerap kali mendapatkan KDRT dan mungkin pernah terlintas di benaknya untuk membunuh kakaknya. Lalu Ji-yong menawarkan penawaran khusus kepadanya. Sedangkan jaminannya adalah Minji. Yun-ah harus memberikan hak asuhnya kepadanya. Seandainya dia memenangkan petisi, otomatis Minji akan menjadi miliknya. Orang-orang tidak akan membiarkan seorang pembunuh mengurus anak kecil. Scene menunjukkan sebelum peristiwa itu terjadi. Yun-ah meminta izin kepada Sung Jin untuk keluar mencari udara segar. Ironis, Sung Jin melarangnya dan marah terhadap Yun-ah. Terjadilah pemukulan dan pemerkosaan. Dia terbangun langsung menyuntikkan kembali propofol. Sial, Ji-yong menyandra Minji pada malam itu. Dan ternyata semua ini hanyalah mimpi buruk Yun-ah. Dia pun menjadi aneh. Lantas dia pun memberitahu Jungmin jika Ji-yong mendatanginya dan berniat merebut Minji. Kepolisian berhasil menemukan saksi ketika Yun-ah berada di luar rumah pada malam kejadian. Pria itu telah melihat hal aneh yang dilakukan oleh Yun-ah dengan mobil sedan putih. Dikatakan Yun-ah sedang berpelukan dengan seseorang yang mungkin selingkuhannya. Secara mengejutkan, Yun-ah tidak bisa membantah semua tuduhan itu dan dia mengakuinya. Spekulasi semakin kuat jika dia telah bersekongkol dengan kekasih gelapnya untuk membunuh suaminya. Hakim Choi membuka diari milik terdakwa. Dia terpaku dengan curhatan hati Yun-ah.
Kehidupannya begitu sulit, tak ada tujuan ataupun seseorang yang dapat membantunya dari tekanan itu. Namun, siapa sangka keajaiban datang mengubah segalanya. Seseorang masuk ke dalam hidupnya. Pertemuan mereka dimulai ketika Yun-a mengikuti klub buku. Yun-a jatuh cinta kepadanya hingga hubungan mereka terus berlanjut. Yun-a merahasiakan identitas dari selingkuhannya kepada Jung-min. Hal itu membuat Jung-min berpikir keras siapakah sosoknya. Sulit baginya untuk membebaskannya sebab Yun-a kini mempunyai tangan kanan. Kecurigaan mereka mengarah kepada Ji-young yang merupakan seorang mantan perawat. Mereka mengirim Su-ah untuk mendapatkan bukti bagaimana Ji-young menggunakan propofol pada orang. Singkatnya, Su-ah mendapatkan bukti yang mereka inginkan. Sidang kembali dilanjutkan, kali ini giliran Ji-young. Dia bersandiwara bersedih atas kematian kakaknya. Sial, kesaksian Ji-young bisa memberatkan Yun-a dengan kebohongannya dan membeberkan fakta perselingkuhan Yun-a. Jung-min membalasnya bahwa Ji-young mempunyai niat buruk. Sebenarnya dia hanya mengincar warisan dari Sung-jin, sebab kekayaannya jatuh kepada Min-ji jika Yun-a dinyatakan bersalah. Dengan begitu, Ji-young bisa mengelola kekayaannya dengan dalih mengajukan hak asuhnya agar berpindah tempat kepadanya. Selain itu, Jung-min menjelaskan jika Ji-young membenci kakaknya lantaran tidak diberi pinjaman uang. Tak cuma itu saja, Jung-min memberikan bukti tambahan sebuah percakapan antara Ji-young bersama kliennya. Jika Ji-young pernah memberikan propofol pada manusia. 그런 적 없습니다. 어느 고객과 대화한 내용을 녹취록 형태로 제출하겠습니다. Singkatnya, Hakim Choi bertemu secara pribadi dengan Jung-min. Dia memberikan saran untuk tidak bekerja keras dalam kasus ini. Kecil kemungkinan bukan Yun-a pelakunya. Perilaku yang seperti itu tidak akan disukai oleh penuntut, terlebih lagi Jung-min sebentar lagi mengajukan diri di kejaksaan. Sebaliknya, Jung-min tak mempedulikannya sebab ini adalah pekerjaannya. Hakim Choi memberitahukannya bahwa bukti rekaman audio itu tidak bisa memberatkan Ji-young sebagai pelakunya atas spekulasi kecurigaannya selama ini. Untuk saat ini, Ji-young hanya dianggap sebagai pemasoknya. Satu-satunya cara untuk membuka kebenaran, Jung-min harus membawa selingkuhan itu yang dilindungi oleh Yun-a. Dengan demikian, semuanya akan terungkap karena Yun-a mempunyai alibi kuat. Sementara Ji-young mendatangi Min-ji untuk menanyakan pada malam itu apakah dia menyaksikan semuanya. Ji-young terus memaksanya untuk berkata jujur. Hal ini membuat Min-ji ketakutan. Tak lama dia dibawa ke rumah sakit. Jung-min pun datang untuk melihat kondisinya. Min-ji berkata dia ketakutan dengan peristiwa tersebut. Awalnya Min-ji ingin mengatakan sesuatu tentang mimpi yang dilihatnya pada malam itu. Tetapi dia mengurungkan niatnya untuk berkata jujur. Min-ji selalu teringat dengan janji yang dia sepakati bersama ibunya untuk tetap diam. Jangan pernah memberitahu siapapun. Perlahan-lahan sosok Hapana mulai terungkap, di mana Jung-min melihat paperback milik Min-ji. Setelah itu dia mendatangi toko buku tersebut. Awalnya tak ada yang aneh dengan toko buku ini, tapi Jung-min melihat foto-foto Yun-a berada di sana dengan pria itu. Lantas dia bertanya bagaimana pria itu mengenal Yun-a. Apakah orang itu juga mengirimkan Alkitab dan teks pada dirinya? Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya berteman dengan Yun-a. Kemudian Jung-min mendatangi Yun-a untuk memberikan kabar bahwa kejaksaan akan meminta Min-ji untuk bersaksi sebab Min-ji melihat sesuatu pada hari itu. Sontak saja Yun-a melarang keras tindakan tersebut lantaran Min-ji masih di bawah umur. Begitu pula kondisinya sedang kesulitan. Kala itu Min-ji sedang tidur, dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Jungmin meminta Yun Ah untuk berkata jujur kepadanya apa yang sebenarnya dia sembunyikan dan kenapa dia terus melindungi pria itu. Yun Ah menjelaskan dialah yang melakukan ini semua. Dia menegaskan tidak ada yang bisa membantunya. Saat di parkiran, Jungmin melihat mobil sedan putih. Dia mengenali kalung kapal itu yang pernah dikenakan oleh Yun Ah. Pada akhirnya orang itu muncul mengunjungi Yun Ah. Jungmin tak bisa berkata-kata dengan apa yang dilihatnya barusan. Semua kebohongan yang dilakukan oleh Yun Ah begitu tulus. Ada seseorang yang dia ingin lindungi demi menjaga reputasi. Sidang kembali dilanjutkan. Kejaksaan bersikeras untuk menghadirkan Minji sebagai saksi. Meskipun belum genap 8 tahun, Jungmin sudah membuat rencana demi membebaskan Yun Ah bahwa dia tidak bersalah dalam kasus ini. Jungmin akan menghadirkan sosok selingkuhan yang selama ini dilindungi oleh Yun Ah. Sungguh membagongkan, selingkuhannya ternyata bukanlah pria, melainkan seorang wanita. Ketika si cantik milik si cantik sebagai hakim ketua pengadilan ini lantas dia mengundurkan diri. Dalam hal ini tentu saja reputasi dari Choi menjadi hancur. Dia mengakui jika orang yang bersama Yun Ah pada hari itu benar dirinya. Choi menjelaskan dia dengan Yun Ah saling mencintai. Seketika orang-orang terkejut dengan pengakuan cinta terlarang tersebut. Malam itu Yun Ah sangat sedih dan ketakutan dengan suaminya yang melakukan KDRT. Choi ingin sekali membantunya untuk melarikan diri dari pria kasar itu. Namun Yun Ah menolaknya lantaran mereka akan dalam bahaya jika suaminya mengetahui hubungan gilanya bersama wanita idaman lain. Yun Ah kembali ke rumahnya pada jam 3 pagi. Choi memberikan bukti rekaman dashboard jika Yun Ah tidak bersalah dalam kasus ini. Pada malam kejadian Yun Ah datang jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sedangkan suaminya meninggal pada pukul 2 dini hari. Choi merasa bersalah karena dia terlambat untuk bersaksi sebab dia sangat takut kehilangan pekerjaannya yang merupakan seorang hakim. Tetapi dia menyadari satu hal, jika dia kehilangan Yun Ah semuanya akan hilang. Dia hanya meminta maaf karena terlambat bersaksi. Scene menunjukkan pertemuan di antara keduanya di tempat toko buku Hapana. Sejak awal Yun Ah mulai tertarik kepada Choi. Dia memulai percakapan terlebih dulu. Siapa sangka hubungan terlarang itu berlanjut begitu jauh. Choi mengetahui jika Yun Ah korban dari KDRT, dia selalu menemaninya dan menghabiskan waktu bersama-sama di pantai. Singkat cerita, Yun Ah akhirnya bebas dari tuduhan tersebut. Minji berhasil menepati janjinya untuk tetap diam. Lagi-lagi dia terus mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruknya. Di dalam mimpi itu, Minji menghukum ayahnya lantaran terus melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Keduanya teralihkan dengan lukisan Minji begitu mengerikan. Jungmin bertanya mengapa seorang anak menggambar ini semua. Seharusnya tidak dialami oleh anak seusianya. Pada akhirnya, misteri pembunuhan mulai terkuak siapakah orangnya. Tanpa diduga, Minji adalah sosok pembunuh ayahnya. Ketika malam kejadian, Minji rupanya menyaksikan peristiwa penganiayaan itu. Janji yang selama ini mereka buat demi melindungi Minji. 2 tahun kemudian, Jungmin akhirnya menjadi jaksa yang sukses. Dia telah menikah dengan Suah dan memiliki seorang putri. Di dalam pekerjaan ini mengambil keputusan tidaklah mudah. Yang penting baginya bukan sekedar mencari tahu faktanya, tapi melindungi kebenaran. Di lain sisi, Minji bahagia memiliki satu mama dan satu bunda. Film pun tamat.